Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan kembali sejarah Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian antara VOC dengan Kerajaan Mataram yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Nama Giyanti ini diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini, yaitu di Desa Janti, dalam pelafalan Belanda yaitu Ianti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti dikenal juga dengan siasat VOC memecah belah Kerajaan Mataram. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat terhadap peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir dari sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Pada waktu itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana dalam meredam api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia kemudian mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya, dia meminta izin kepada kakaknya Pakubuwana II. Daripada lungkuh saya dikurangi, lebih baik buanglah saja saya sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa, ujar Pangeran Mangkubumi. Akhirnya diberi bekal berupa uang 30 real. Ini jatah untuk makan anak buahmu. Silahkan pergi, jawab Pakubuwana II. Kemudian malamnya ia pergi. Sejak saat itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong gubernur dari VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi, yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September tahun 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi telah terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan ke Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut mengatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Moser. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati Ingalogo Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Lalu, 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan bagian keraton, antara lain keris yang menjadi pusaka raja diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwana I. Yang kedua adalah bahasa. Jogja meneruskan dialek yang disebut bahasa Bagongan, bahasanya antara Surakarta dan Yogyakarta seperti Enggih dan Injih. Kemudian tari. Bila Surakarta untuk gerakan gagahan hingga ke atas membuka ketiak, Yogyakarta cukup sampai dada. Hingga sampai menggunakan penutup kepala yang disebut blangkon, Yogyakarta menggunakan benjolan di belakang, sedangkan Surakarta cukup dengan krepes atau datar. Masyarakatnya itu lalu terpecah dalam hal penampilan atau gaya dan klaim.
Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika selepas Perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagiannya itu sengaja diacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja, sekelilingnya wilayah Solo, dan ada juga beberapa wilayah Solo yang sekelilingnya wilayah Jogja, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga Trah Pakubuwana turut menuntut haknya sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober tahun 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta, dengan wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun bertahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelana Jayamisesa Senapati ing Alaga Satria Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, Tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara di wilayah Yogyakarta, yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman, menjadi daerah istimewa. Terima kasih. Begitu sejarah terjadinya peristiwa Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.